Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita bahas materi mengenai transformasi geometri yang kedua, yaitu translasi atau perpindahan. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Pada pembelajaran sebelumnya sudah diuraikan bahwa translasi titik A dengan koordinat x, y terhadap T sama dengan AB dapat dirumuskan dengan titik A dengan koordinat x, y ditranslasikan terhadap T sama dengan AB menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat X ditambah A, Y ditambah B. Jika pada pembelajaran sebelumnya dibahas mengenai contoh-contoh soal bagaimana cara menentukan titik asal dari suatu translasi jika yang diketahui bayangannya, nah kali ini akan kita bahas contoh-contoh soal mengenai bagaimana cara menentukan translasi tersebut pada suatu titik jika diketahui titik asal dan bayangannya. Nah, di sini akan saya berikan contoh soal lain dari pembelajaran kita sebelumnya. Langsung saja ke contoh soal yang pertama. Suatu translasi T memetakan B dengan koordinat 2, negatif 4 ke titik B aksen dengan koordinat 4, negatif 1. Tentukan bayangan titik A dengan koordinat negatif 2, negatif 3 oleh translasi tersebut. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Translasi suatu titik oleh T dapat dirumuskan dengan titik A dengan koordinat x, y ditranslasikan oleh T sama dengan AB menghasilkan A aksen dengan koordinat X ditambah A, Y ditambah B. Maka, berdasarkan soal ini, titik B dengan koordinat 2, negatif 4 ditranslasikan oleh T sama dengan AB menghasilkan bayangan B aksen dengan koordinat 4, negatif 1. Nah, di sini akan kita cari terlebih dahulu translasi T. Diketahui titik B dengan koordinat 2, negatif 4. Maka nilai X sama dengan 2 dan nilai Y sama dengan negatif 4. Kemudian B aksen dengan koordinat 4, negatif 1. Maka nilai X aksen sama dengan 4 dan nilai Y aksen sama dengan negatif 1. Berdasarkan rumus ini, maka bayangan titik B, yaitu B aksen, memiliki nilai X aksen sama dengan X ditambah A, dan Y aksen sama dengan Y ditambah B. Nah, dari rumus ini akan kita cari nilai A dan nilai B-nya. Untuk X aksen sama dengan X ditambah A, akan kita cari nilai A. Nah, karena X aksen sama dengan 4 dan X sama dengan 2, maka X aksen yaitu 4 sama dengan X ditambah A, yaitu 2 ditambah A. Selanjutnya, untuk mencari nilai A dari persamaan ini, kita pindahkan 2 ke ruas kiri dengan cara mengurangkan kedua ruas dengan 2, sehingga didapat A sama dengan 4 dikurang 2. Hasilnya adalah A sama dengan 2. Berikutnya untuk Y aksen sama dengan Y ditambah B. Akan kita cari nilai B.
Karena Y aksen sama dengan negatif 1 dan Y sama dengan negatif 4, maka Y aksen yaitu negatif 1 sama dengan Y ditambah B, yaitu negatif 4 ditambah B. Selanjutnya, untuk mencari nilai B dari persamaan ini, maka kita pindahkan negatif 4 ke ruas kiri dengan cara menjumlahkan kedua ruas dengan 4. Sehingga didapat B sama dengan negatif 1 ditambah 4. Hasilnya adalah B sama dengan 3. Maka diperoleh nilai A sama dengan 2 dan nilai B sama dengan 3. Sehingga translasi T adalah T sama dengan 2, 3. Nah, selanjutnya akan kita cari kembali bayangan titik A dengan koordinat negatif 2, negatif 3 oleh translasi T ini, yaitu translasi T2, 3. Berdasarkan rumus ini, maka bayangan titik A adalah A aksen dengan koordinat X ditambah A, Y ditambah B. Nah, untuk koordinat X ditambah A, di mana nilai X sama dengan negatif 2 dan A sama dengan 2, maka X ditambah A itu sama dengan negatif 2 ditambah 2. Nah, selanjutnya untuk koordinat Y ditambah B, dengan Y sama dengan negatif 3 dan B sama dengan 3. Maka Y ditambah B itu sama dengan negatif 3 ditambah 3. Selanjutnya A aksen. Nah, hasil dari negatif 2 ditambah 2 adalah 0. Dan hasil dari negatif 3 ditambah 3 adalah 0. Maka A aksen memiliki koordinat 0,0. Jadi, bayangan titik A oleh translasi T sama dengan 2, 3 adalah A aksen dengan koordinat 0,0. Berikutnya contoh soal yang kedua. Sebuah titik P dengan koordinat A, 2B ditambah 2 digeser dengan T sama dengan 3, 2 dikurang A. Sehingga hasil pergeserannya adalah P aksen dengan koordinat 3A ditambah B, negatif 3. Tentukan pergeseran titik R dengan koordinat 2, negatif 4 oleh translasi tersebut. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, translasi suatu titik terhadap T dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, berdasarkan soal ini, maka titik P dengan koordinat A, 2B ditambah 2 ditranslasikan oleh T, 3, 2 dikurang A, menghasilkan P aksen dengan koordinat 3A ditambah B, negatif 3. Nah, berdasarkan rumus translasi ini, maka nilai A ditambah 3 itu sama dengan 3A ditambah B. Dan 2B ditambah 2 ditambah dengan 2 dikurang A sama dengan negatif 3. Nah, untuk A ditambah 3 sama dengan 3A ditambah B. Maka kita pindahkan nilai A ini ke ruas kanan dengan cara mengurangkan kedua ruas dengan A. Sehingga dapat dituliskan 3A dikurang A ditambah B sama dengan 3. Nah, hasil dari 3A dikurang A adalah 2A. Maka didapat persamaan 2A ditambah B sama dengan 3. Nah, sedangkan untuk 2B ditambah 2, kemudian ditambah 2 dikurang A sama dengan negatif 3.
Nah, hasil dari 2 ditambah dengan 2 adalah 4. Sehingga didapat persamaan. Negatif A ditambah 2B ditambah 4 sama dengan negatif 3. Selanjutnya, pindahkan 4 ke ruas kanan dengan cara mengurangkan kedua ruas dengan 4. Maka didapat negatif A ditambah 2B sama dengan negatif 3 dikurang 4. Nah, hasil dari negatif 3 dikurang 4 adalah negatif 7. Maka didapat persamaan. Negatif A ditambah 2B sama dengan negatif 7. Nah, dari uraian ini didapat dua buah persamaan, yaitu 2A ditambah B sama dengan 3 dan negatif A ditambah 2B sama dengan negatif 7. Nah, karena kita mau menentukan hasil dari pergeseran titik R terhadap translasi ini, maka akan kita cari terlebih dahulu nilai translasi T-nya. Nah, karena translasi T ini memuat nilai A, maka akan kita cari nilai A-nya terlebih dahulu. Nah, untuk mencari nilai A, maka kita gunakan kedua buah persamaan ini. Nah, caranya kita eliminasi variabel B dari kedua persamaan ini, yaitu 2A ditambah B sama dengan 3 dan negatif A ditambah 2B sama dengan negatif 7. Nah, perhatikan kedua persamaan ini. Karena koefisien dari variabelnya ini berbeda, maka untuk menghilangkan variabel B, kedua persamaan ini harus memiliki koefisien yang sama. Sehingga untuk persamaan satunya bisa kita kalikan dengan 2, sedangkan untuk persamaan 2-nya bisa kita kalikan dengan 1. Nah, untuk persamaan yang pertama yaitu 2A ditambah B sama dengan 3, kita kalikan dengan 2, hasilnya adalah 4A ditambah 2B sama dengan 6. Sedangkan untuk persamaan 2-nya, kita kalikan dengan 1, maka hasilnya tetap, yaitu negatif A ditambah 2B sama dengan negatif 7. Nah, selanjutnya tinggal kita kurangkan kedua persamaan ini. Maka 4A dikurang dengan negatif A itu hasilnya sama dengan 4A ditambah A, yaitu 5A. Nah, kemudian ditambah dengan 2B dikurang dengan 2B itu hasilnya adalah 0. Maka 5A ditambah 0 itu sama dengan 5A. Selanjutnya sama dengan 6 dikurang dengan negatif 7 itu sama dengan 6 ditambah 7. Hasilnya adalah 13. Sehingga didapat 5A sama dengan 13. Nah, selanjutnya dari persamaan ini kita bagi kedua ruasnya dengan 5. Maka didapat nilai A sama dengan 13/5. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Nah, karena tadi kita dapatkan nilai A sama dengan 13/5, maka untuk nilai translasinya adalah T sama dengan 3, 2 dikurang A, yaitu T sama dengan 3, 2 dikurang 13/5. Nah, hasil dari 2 dikurang 13/5 ini sama dengan negatif 3/5. Caranya tinggal kalian samakan saja penyebutnya.
Sehingga didapat nilai translasinya adalah T sama dengan 3 negatif 3/5. Nah, selanjutnya tinggal kita cari bayangan dari titik R terhadap translasi T ini. Maka, titik R dengan koordinat 2, negatif 4 ditranslasikan oleh T sama dengan 3 negatif 3/5 menghasilkan bayangan R aksen dengan koordinat X ditambah A, di mana nilai X-nya sama dengan 2 dan A-nya sama dengan 3. Maka X ditambah A adalah 2 ditambah 3. Kemudian koma, Y ditambah B, di mana nilai Y sama dengan negatif 4 dan nilai B sama dengan negatif 3/5. Maka Y ditambah B adalah negatif 4 dikurang 3/5. Selanjutnya R aksen dengan koordinat hasil dari 2 ditambah 3 adalah 5 dan hasil dari negatif 4 dikurang 3/5 adalah negatif 23/5. Maka R aksen memiliki koordinat 5, negatif 23/5. Nah, jadi bayangan titik R yang digeser oleh translasi T adalah R aksen dengan koordinat 5, negatif 23/5. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai translasi atau perpindahan suatu titik pada bidang koordinat kartesius. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.